Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih, dan selamat mendengarkan. Aku Salsa, seorang mama muda, berusia 27 tahun. Hidupku sederhana, sibuk antara mengajar di SMA, tempat aku bekerja, dan mengurus anak kecilku yang masih lucu dan penuh tawa. Aku bukan wanita yang mencari perhatian, tapi aku tahu tubuhku, terutama payudaraku yang besar, kadang menarik pandangan. Aku belajar memakainya dengan percaya diri, bukan sombong. Setiap pagi, aku berdandan rapi, memakai baju kerja yang sopan, tapi tetap nyaman. Sekolah ini sudah seperti rumah kedua bagiku. Murid-murid, guru-guru, semua sudah seperti keluarga. Tapi, tahun ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia datang. Ilham. Ilham, guru magang baru berumur 23 tahun. Penuh semangat dan energi. Aku tahu dia baru, masih belajar banyak hal. Tapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Mungkin karena dia muda, polos, atau karena dia membawa aura yang berbeda. Hari pertama dia masuk, aku menyadari ada rasa geli di dadaku. Satu kali kami bertatap mata, dan aku merasa, entahlah, campur aduk. Ada rasa penasaran, ada pula sesuatu yang ingin ku kendalikan. Sekolah ini penuh warna, kadang membosankan, kadang menguras tenaga. Tapi kehadiran Ilham membuat hariku sedikit berwarna. Pagi itu, seperti biasa aku buru-buru. Tumpukan buku di tangan, pikiran penuh jadwal, dan persiapan materi. Tanpa sengaja, aku menabrak seseorang di lorong sempit sekolah. Maaf, Bu Salsa. Suara muda itu terdengar cepat dan gugup. Aku menatap ke atas, bertemu dengan mata coklat cerah milik Ilham. Tubuh kami terpaut sebentar, napas sedikit tercekat. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Tak tahu apakah karena kejadian itu, atau karena sesuatu yang lain. Tidak apa-apa, jawabku, sambil tersenyum malu. Dia tersenyum balik, canggung tapi hangat. Momen itu singkat, tapi meninggalkan kesan yang aneh di dalam dadaku. Setelah kejadian itu, aku mulai sering melihat Ilham di sekitar sekolah. Kadang kami bertukar senyum, sesekali saling menyapa. Aku mencoba menjaga profesionalitas, tapi aku sadar hatiku tak sekuat itu. Aku bertanya-tanya, apakah ini hanya rasa suka sesaat, atau sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh? Aku, seorang istri dan mama, tahu batas yang harus kujaga. Tapi aku juga manusia. Kadang, aku ingin merasa hidup, ingin dirasakan lagi sebagai wanita, bukan hanya ibu dan guru. Malam ini, aku duduk di kamar, sambil memikirkan hari yang berlalu. Bayangan Ilham muncul tiba-tiba di pikiranku, membuatku tersenyum sendiri. Apakah ini awal sebuah cerita baru? Sejak hari itu, hidupku rasanya sedikit berubah. Walau aku sendiri, yang kadang tak menyadarinya. Ilham, pemuda yang baru saja masuk sebagai guru magang.
bukan hanya sekadar hadir di sekolah. Tapi entah kenapa, keberadaannya seperti menarik perhatian yang sulit kujelaskan. Setiap pagi, aku berangkat ke sekolah. Aku tahu dia akan ada di sana. Kadang aku sengaja melewati koridor tempat dia biasanya berdiri, walau hanya untuk sekadar mengucapkan "Selamat pagi" dengan senyum yang sedikit lebih hangat dari biasanya. Aku tahu, ini bodoh. Aku sudah punya Raka, suami yang perhatian, meski sibuk dengan pekerjaannya. Aku sudah punya anak kecil yang menunggu di rumah. Tapi ada sesuatu pada Ilham yang membuat hatiku bergetar. Dia berbeda, masih muda, penuh semangat, dan polos. Tapi ada juga sisi yang membuatku penasaran. Sesuatu yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Hari itu, aku sedang mempersiapkan materi pelajaran di ruang guru. Suara langkah kaki yang familiar membuatku menoleh. Ilham berdiri di pintu membawa setumpuk buku. Dan dengan canggung menyapa, "Bu Salsa, boleh aku duduk di sini?" Aku mengangguk, meski hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Kami mulai berbincang, awalnya soal pelajaran, murid, dan tugasnya sebagai guru magang. Tapi seiring waktu, pembicaraan itu meluas menjadi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan kami masing-masing. Ada kehangatan dalam suaranya. Cara dia menatapku dengan penuh perhatian, membuatku merasa dihargai. Seperti bukan hanya guru senior yang harus dia hormati, tapi wanita yang punya cerita dan rasa. Saat kami berbincang, aku tak sengaja menyentuh tangannya saat mengambil buku yang sama. Tangan kami saling berpapasan, dan aku merasakan getaran halus menjalar ke seluruh tubuh. "Maaf, Bu," katanya pelan, wajahnya memerah. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Ilham." Hati kecilku berkata, ini bukan hal biasa. Tapi aku mencoba menenangkan diri, mengingat posisiku, tanggung jawabku sebagai istri dan ibu. Namun, di balik itu, ada keinginan yang perlahan tumbuh untuk merasakan lebih dari sekadar kehangatan pertemanan. Sore hari di ruang guru yang mulai sepi, Ilham berdiri dekat jendela, menatap keluar, sambil berkata, "Bu Salsa, pernahkah ibu merasa hidup ini terlalu monoton?" Aku, aku sering merasa begitu. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Aku juga, jawabku lembut. Kadang, menjadi ibu dan guru membuatku lupa bagaimana rasanya menjadi wanita yang bebas, yang punya mimpi dan cinta yang membara. Dia tersenyum, dan aku melihat kerinduan yang sama terpancar dari matanya. Malam itu, saat aku duduk sendiri di kamar, pikiran tentang Ilham terus menggangguku. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang tumbuh, tapi aku takut untuk mengakuinya pada diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah aku sedang jatuh cinta? Apakah ini salah? Atau aku hanya butuh seseorang yang mengerti dan menghargai aku di luar peranku sebagai mama dan guru? Aku menarik nafas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Aku harus hati-hati. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Hidupku tidak akan pernah sama setelah mengenalnya. Hari itu berjalan seperti biasa. Meskipun aku merasakan ada sesuatu yang berbeda sejak pagi. Udara terasa hangat. Sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kelas. Aku sedang buru-buru menuju ruang guru, membawa setumpuk tugas yang harus segera diperiksa. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, seorang pemuda melangkah cepat.
Aku belum sempat menghindar, dan tubuh kami bertabrakan, keras dan tiba-tiba. Tubuh kami saling menindih, napas kami tercekat. Aku menatap wajahnya, dan tentu saja itu Ilham. Maaf Bu Salsa, aku tidak sengaja, katanya dengan nada panik dan sedikit grogi. Aku terdiam sesaat, jantungku berdetak cepat bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lain. Pandangan kami bertemu dalam diam yang penuh getar. Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya yang hangat saat mencoba menegakkan tubuh. Suara di kepalaku berdesir, tapi aku tak mampu berkata apa-apa selain, "Tidak apa-apa, Ilham." Kami terdiam. Udara di sekitar seolah berubah menjadi lebih berat, lebih hangat. Mataku berkeliling melihat sekeliling, berusaha mencari alasan agar tidak terlalu lama berada dalam jarak yang begitu dekat. Ilham menarik napas panjang, dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tertanam dalam tatapan itu, campuran rasa canggung, keinginan, dan sesuatu yang tak terucapkan. Setelah kejadian itu, aku merasa hari-hariku mulai berubah. Ada sensasi aneh yang muncul saat aku bertemu Ilham di sekolah. Kadang aku menemukan diriku tersenyum sendiri saat mengingat benturan itu, atau saat aku mengingat tatapan matanya yang penuh arti. Namun, aku juga tahu, aku harus berhati-hati. Aku seorang istri dan ibu, dan Ilham hanya guru magang yang seharusnya ku tolong untuk berkembang, bukan untuk membuatku terperosok ke dalam godaan. Malam harinya, pesan dari Ilham muncul di ponselku. Bu Salsa, maaf kalau aku mengganggu. Aku cuma ingin bilang, terima kasih sudah sabar dan baik selama aku di sini. Aku tersenyum membaca pesannya, membalas dengan singkat, sama-sama Ilham, jangan lupa istirahat ya. Obrolan kami berlanjut hangat, membahas hal-hal ringan tentang tugas dan murid. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata biasa. Ada rasa nyaman yang mulai tumbuh. Hari-hari berlalu, dan kami semakin sering bertemu. Kadang di ruang guru, kadang di kantin, bahkan saat kami berdua harus lembur mengoreksi tugas. Setiap sentuhan kecil, seperti ketika tangan kami secara tidak sengaja bersentuhan saat menyerahkan buku, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Suatu sore, ketika sekolah sudah hampir kosong, Ilham memintaku menunggu sebentar di ruang guru. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi aku mengiyakan. Dia berdiri di depanku, tatapannya serius tapi lembut. Bu Salsa, aku tahu ini mungkin salah, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda ketika aku bersamamu. Aku terdiam, hati ini bergejolak. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku sendiri. Sambil menahan napas, aku bertanya, Ilham, apa yang kau harapkan dariku? Dia menghela napas, dan dengan suara hampir berbisik, aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku ingin lebih dekat denganmu. Kata-kata itu menggetarkan seluruh tubuhku. Malam itu, aku termenung lama. Aku tahu batas yang tak boleh kulewati, tapi godaan itu terasa semakin kuat. Aku teringat pada Raka, suamiku yang baik, tapi sering sibuk. Aku juga teringat anakku, yang selalu memerlukan kasih sayang. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Hidupku mulai berjalan di jalur yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Raka, suamiku, sudah pulang larut setelah lembur di kantor. Aku duduk sendiri di ruang tamu,
mencoba menyelesaikan beberapa berkas sekolah, sambil mengawasi anakku yang tertidur pulas di kamar sebelah. Namun pikiranku melayang jauh, tak bisa lepas dari peristiwa sore tadi bersama Ilham. Perasaanku campur aduk. Ada kegembiraan aneh yang sulit kujelaskan, tapi juga rasa bersalah yang menggerogoti hati. Ilham dengan tatapan matanya yang jujur dan suara lembutnya telah membuka pintu yang selama ini aku tutup rapat. Pintu yang menghubungkan aku pada sisi lain dari diriku. Sebagai wanita yang masih punya hasrat dan kerinduan. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menunggu Ilham di ruang guru setelah jam pelajaran berakhir. Sekolah sudah sepi, hanya ada kami berdua. Dia datang membawa beberapa lembar tugas yang harus aku periksa. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Bu Salsa, katanya pelan sambil menatap mataku. Bolehkah aku bicara sesuatu yang penting? Aku mengangguk, hatiku berdebar. Tentu Ilham. Dia menarik napas panjang lalu melanjutkan. Aku tahu aku ini hanya guru magang, dan kau punya keluarga. Tapi aku tidak bisa menghindari perasaan ini. Aku suka padamu. Kata-kata itu meluncur seperti bisikan yang menggetarkan jiwa. Aku menatapnya. Hatiku bergejolak. Aku tahu apa yang dia katakan itu benar dan jujur. Tapi aku juga tahu, ini bukan hal yang mudah atau benar untuk dilakukan. Tanpa pikir panjang, aku berdiri dan mendekat. Tubuh kami hanya berjarak sehelai kain. Dia mengulurkan tangan, dan aku menggenggamnya erat. Waktu kita bersama, aku merasa hidupku kembali berwarna. Aku berkata lirih. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Ilham tersenyum kecil. Kita berdua mungkin harus memilih Salsa. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku juga tak mau terus hidup dalam kebohongan. Jantungku berdegup keras. Aku tahu, saat ini, aku berdiri di persimpangan yang berbahaya. Cinta yang muncul antara kami bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya. Malam itu, aku terjaga lama, bergumul dengan pikiranku sendiri. Aku teringat Raka, lelaki yang telah menjadi suamiku dan ayah bagi anakku. Dia bukan pria sempurna, tapi dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Namun, aku merasa kesepian dalam rumah tangga kami. Kesepian yang tak bisa diisi, hanya dengan perhatian dan kata-kata. Ilham datang di waktu yang tepat. Ketika aku merasa diriku kehilangan sesuatu yang berharga. Sentuhan kasih sayang yang tulus. Perhatian yang membuatku merasa hidup kembali. Hari demi hari, kami mulai berbagi lebih dari sekadar obrolan di sekolah. Kadang, tanpa sadar, tatapan kami berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku mulai merasakan hasrat yang tak bisa kuabaikan. Tubuhku merespon setiap sentuhan kecil yang tak sengaja terjadi. Suatu sore, saat kami sedang lembur bersama, tanganku menyentuh lengannya saat kami secara bersamaan memegang buku yang sama. Detik itu, aku merasakan getaran yang menghangatkan seluruh tubuh. Ilham menatapku dengan ekspresi penuh arti. Dan aku tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Namun di balik semua itu, aku tahu aku harus berhati-hati. Setiap kali aku pulang, melihat wajah Raka dan anakku yang tertidur lelap, aku merasa bersalah. Tapi, aku juga merasa hidup. Dan aku tahu, aku butuh cinta yang lebih dan sekadar rutinitas. Hari-hari ini adalah awal dari perjalanan yang penuh godaan dan dilema. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa menahan perasaan ini?
Sampai kapan aku bisa menjaga rahasia ini agar tetap tersembunyi? Aku tahu jalan yang kutempuh berbahaya, tapi aku tak bisa berhenti berjalan. Malam itu, rumahku terasa hening sekali. Raka sudah lama tertidur, kelelahan setelah seharian bekerja. Aku duduk di ruang tamu, menatap telepon genggamku yang terus bergetar tanda. Ada pesan masuk. Pesan itu dari Ilham. Aku di dekat rumahmu. Boleh aku datang sebentar? Hatiku berdetak tak beraturan. Aku tahu ini salah, tapi ada bagian dalam diriku yang tak bisa menolak. Aku menghapus pesan itu beberapa kali, tapi akhirnya jari-jariku menari mengetik balasan. Datanglah. Tidak lama kemudian, ketukan halus terdengar di pintu depan. Saat aku membukanya, Ilham berdiri di sana. Wajahnya penuh kerinduan dan sedikit gugup. Tubuhnya yang muda dan energik membuat udara di sekitarku seakan memanas. Tanpa kata-kata, dia masuk dan kami duduk berdekatan di ruang tamu yang remang-remang. Mata kami saling bertemu, dan dalam keheningan itu, hasrat yang lama terpendam muncul dengan deras. Tangan Ilham menyentuh lembut pipiku, mengusap dengan penuh kasih sayang. Aku membalas dengan menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, bisiknya di telingaku. Aku menarik napas panjang, merasa campuran antara rasa bersalah dan kerinduan yang membakar. Kita tidak boleh, Ilham, aku berkata lirih. Aku punya keluarga. Aku seorang istri dan ibu. Tapi Ilham hanya menggeleng. Wajahnya penuh tekad. Kau juga wanita yang berhak dicintai, Salsa. Aku ingin membuatmu bahagia. Malam itu, kami menyerah pada rasa yang sudah terlalu kuat untuk ditahan. Tubuh kami menyatu dalam pelukan yang penuh gairah dan kehangatan. Sentuhan Ilham membuatku merasa hidup kembali. Bukan hanya sebagai seorang ibu dan guru, tapi sebagai wanita yang dicintai dan diinginkan. Kami berbisik lembut satu sama lain, saling mengungkapkan rasa yang selama ini terpendam. Malam itu menjadi saksi perjalanan cinta terlarang kami, penuh gairah, tapi juga diselimuti dilema dan ketakutan. Namun, pagi berikutnya, kenyataan kembali menghantam. Aku melihat wajah anakku yang polos, dan Raka yang mulai curiga dengan perubahan sikapku. Rasa bersalah menyayat hati, tapi aku tak bisa menghapus kenangan malam itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Kami harus menyembunyikan hubungan kami dari dunia luar, berpura-pura biasa di sekolah dan di rumah. Namun, setiap kali bertemu, ada getaran yang membuat kami sulit untuk menjauh. Teman-temanku mulai curiga. Dewi, sahabatku yang bijak, pernah bertanya, Salsa, kau kenapa akhir-akhir ini? Kau terlihat berbeda. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, Dewi. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini bukan kebohongan yang mudah dipertahankan. Ilham juga menghadapi tekanan dari Maya, teman dekatnya, yang mulai merasa cemburu dan posesif. Maya pernah mengirim pesan yang menakutkan, memperingatkan Ilham agar tidak terlalu dekat denganku. Situasi itu menambah beban dalam hubungan kami, membuat kami harus semakin berhati-hati. Aku sering bergumul dalam hati, antara rasa cinta yang membara dan tanggung jawab yang harus kupikul. Setiap malam aku berdoa agar menemukan jalan keluar yang benar. Ini bukan hanya soal cinta atau gairah. Ini soal pilihan hidup.
soal harga diri, dan soal masa depan. Aku tahu, jalan ini penuh risiko, tapi aku juga tak bisa menutup mata pada perasaan yang sudah tumbuh di dalam dada. Seiring waktu, hubungan kami semakin dalam, namun beban di dadaku kian berat. Aku tahu, apa yang kulakukan ini bukan sekadar kesalahan kecil, tapi sebuah jurang yang bisa menelan segalanya. Keluargaku, harga diriku, bahkan kebahagiaan yang selama ini aku bangun. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, aku duduk termenung di ruang tamu. Raka sudah pulang lebih awal hari ini. Wajahnya lelah, namun ada sesuatu yang berbeda. Ada keraguan yang mulai menempel di matanya saat menatapku. Ada apa, sayang? Kau terlihat tidak seperti biasanya, tanyanya lembut. Aku hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan semua yang bergejolak dalam hatiku. Tapi matanya tetap menatap penuh curiga. Seolah tahu ada sesuatu yang tidak kusampaikan. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi foto kami bertiga. Aku, Raka, dan anak kami. Aku menangis pelan, merasakan pergulatan hebat di dalam dada. Ilham hadir di pikiranku, seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Aku ingin mencintai Raka dengan sepenuh hati, tapi hatiku sudah terbelah, tertambat pada Ilham yang membuatku merasa hidup dan diinginkan. Suatu malam, Ilham datang ke rumahku lagi. Kali ini, suasana lebih tegang. Dia menggenggam tanganku erat, menatap mataku dengan penuh harap. Salsa, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin kau memilih, aku atau dia. Aku terdiam. Air mata mulai mengalir. Aku mencintai Ilham, tapi aku juga tidak ingin menghancurkan keluargaku. Kau pikir aku mudah? Aku terjebak di antara dua cinta yang sama-sama membakar jiwa. Jawabku lirih. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh ketegangan yang tak terlihat. Raka semakin sering mengajakku bicara serius, menanyakan perubahan sikapku yang mulai sulit dijelaskan. Teman-temanku juga mulai bersikap waspada. Dewi pernah mengingatkanku dengan kata-kata yang menusuk hati. Salsa, jangan biarkan kebahagiaan sementara merusak segalanya yang sudah kau miliki. Aku tahu dia benar, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ilham juga menghadapi tekanan dari Maya yang semakin posesif dan mulai menunjukkan sikap yang mengancam. Suatu kali, Maya mengirim pesan keras ke Ilham, memintanya menjauh dariku jika tidak ingin kehilangan segalanya. Situasi ini membuat hubungan kami semakin berbahaya dan penuh risiko. Aku semakin bingung. Setiap kali bersama Ilham, aku merasa bebas dan bahagia. Namun, setiap kali aku pulang ke rumah, aku dihantui rasa bersalah dan takut kehilangan keluarga. Aku tahu, keputusan harus segera dibuat. Tapi hatiku seperti terbelah dua. Malam itu, aku berlutut di depan jendela kamar, memandang langit malam yang gelap. Aku berdoa memohon petunjuk, berharap bisa menemukan jalan keluar yang benar. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Udara pagi itu terasa berat, seperti membawa beban yang sudah lama kutunda. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang mulai terlihat lelah dan penuh kegelisahan. Pikiranku kacau, hatiku bergolak antara cinta dan kesetiaan, antara hasrat dan tanggung jawab. Sejak beberapa hari terakhir, Raka mulai berubah. Dia menjadi lebih perhatian, tapi juga lebih waspada. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta kini menyiratkan keraguan yang menusuk hati.
Aku tahu ada sesuatu yang dia curigai. Pagi itu, saat sarapan, Raka tiba-tiba bertanya dengan suara berat. Salsa, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, aku harus jujur. Tapi kata-kata itu terasa berat di mulutku. Aku, aku tidak tahu harus berkata apa, Ra. Jawabku lirih. Hari itu, aku mencoba menghindar. Tapi tatapan Raka selalu mengikutiku. Malamnya, ketika kami berdua duduk di ruang tamu, suasana menjadi tegang. Kau berbeda, Salsa. Aku tahu ada yang berubah. Apakah aku salah? Tanyanya dengan suara yang hampir patah. Aku menangis, berusaha menjelaskan tanpa menyakiti. Tapi aku tahu kata-kata tidak cukup. Di sisi lain, Ilham juga merasa gelisah. Maya semakin agresif, mengancam akan membuka rahasia kami jika Ilham tak menjauhi aku. Ilham datang kepadaku dengan wajah penuh tekanan. Salsa, aku takut semuanya akan hancur. Maya mulai mencurigai, dan aku juga takut Raka tahu. Apa yang harus kita lakukan? Katanya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan, meski aku sendiri merasa rapuh. Kita harus berhati-hati, Ilham. Aku tidak ingin kehilangan keluarga, tapi aku juga tidak bisa kehilanganmu, bisikku. Malam itu, kami bertemu dalam diam di sebuah taman yang sepi. Tubuh kami menyatu dalam pelukan yang hangat, tapi ada bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti. Aku merasakan getaran di dalam dada, antara cinta dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ini bukan lagi hanya soal hasrat, tapi soal bertahan hidup dalam konflik yang kami ciptakan sendiri. Hari berikutnya, sebuah insiden hampir membuat segalanya terbongkar. Raka pulang lebih awal dan menemukan ponselku yang tidak sengaja meninggalkan notifikasi pesan dari Ilham. Wajahnya berubah, matanya menyipit, dan aku tahu rahasiaku sudah berada di ujung tanduk. Aku berdiri kaku, menunggu kata-kata yang akan menghancurkan segalanya. Raka menatapku dengan campuran sakit hati dan kemarahan. Salsa, apa ini yang kau sembunyikan? Ponsel itu tergeletak di atas meja. Layar menyala dengan pesan dari Ilham yang baru saja masuk. Raka menatapnya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya berubah. Ada luka yang dalam, sakit yang tak terucapkan, dan kemarahan yang membara di matanya. Aku berdiri membeku, merasakan dunia runtuh perlahan di sekitarku. Aku tahu, saat itu, rahasiaku tidak lagi menjadi rahasia. Raka menarik napas panjang, suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, Salsa, kenapa kau tidak pernah bilang apapun padaku? Air mataku mengalir tanpa henti. Kata-kata sulit keluar dari mulutku. Aku ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi semua terasa begitu berat dan rumit. Malam itu penuh dengan pertengkaran dan air mata. Raka merasa dikhianati, aku merasa hancur. Kami berdua terluka, tapi dengan cara yang berbeda. Dia mengungkapkan rasa sakitnya yang selama ini terpendam. Aku mencoba menjelaskan dilema dan rasa bersalahku. Tapi, kesalahpahaman membuat kami semakin jauh. Ilham, di sisi lain, merasakan kecemasan yang sama. Dia mencoba menghubungiku, tapi aku terlalu bingung dan lelah untuk membalas. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh ketegangan dan kesunyian. Aku mencoba memperbaiki hubungan dengan Raka,
Tapi luka yang ada tidak mudah sembuh. Aku juga merasa bersalah pada Ilham, yang kini harus menghadapi Maya, dan masalah yang makin rumit. Dewi, sahabatku, datang memberi dukungan dan nasihat. Salsa, kau harus kuat. Jangan biarkan kesalahan ini menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Nasihat itu menguatkan, tapi aku tahu aku harus mengambil keputusan besar. Dalam pergulatan batin yang mendalam, aku mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Aku berdiri di persimpangan jalan, harus memilih antara mempertahankan keluargaku atau mengikuti hati yang telah terluka dan terlarang. Hari-hari setelah badai itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah yang dulu penuh tawa kini sunyi, terisi oleh keheningan yang menusuk. Raka dan aku seperti hidup dalam ruang yang sama, tapi dengan jarak yang tak terukur. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami. Setiap kali dia pulang, aku menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi aku tahu, di balik mataku, ada luka yang belum sembuh. Dan di balik bibirku, ada kata-kata maaf yang sulit terucap. Suatu sore, aku duduk bersama Raka di ruang tamu. Dengan suara pelan, aku berkata, "Aku minta maaf, Ra. Aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku ingin kita berusaha bersama." Dia menatapku lama, kemudian menggenggam tanganku dengan erat. Aku juga ingin kita bertahan, Salsa. Untuk anak kita dan untuk kita. Momen itu menjadi awal dari perjalanan panjang penyembuhan. Kami mulai membuka komunikasi yang selama ini tertutup, meski dengan rasa sakit yang masih ada. Di sisi lain, hubunganku dengan Ilham harus berakhir. Aku sadar, cinta kami tidak bisa diteruskan tanpa menghancurkan segalanya. Aku bertemu Ilham di taman tempat kami biasa bertemu. Dengan mata berkaca-kaca, aku berkata, "Ilham, aku harus memilih keluargaku. Aku tidak bisa terus seperti ini." Dia menunduk, menahan air mata. "Aku mengerti, Salsa. Aku hanya ingin kau bahagia." Maya, yang selama ini menjadi ancaman, perlahan menjauh. Ilham dan aku sama-sama belajar untuk melepaskan, walau dengan berat hati. Dewi menjadi tempatku bercerita, memberiku kekuatan dan pengertian. Kadang, kita harus jatuh untuk belajar bangkit, katanya. Aku belajar menerima kesalahan dan bertekad memperbaiki diri dan keluargaku. Malam-malamku kini diisi dengan doa dan harapan baru. Aku sadar, cinta yang sejati bukan hanya tentang hasrat, tapi juga pengorbanan dan tanggung jawab. Aku, Salsa, berdiri di depan cermin kamar, memandang sosok yang kini berusaha bangkit dari reruntuhan masa lalu. Wajahku masih sama, tapi hatiku telah berubah. Aku telah melalui badai yang mengoyak jiwa, dan kini aku belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Perjalanan ini tidak mudah. Aku pernah terjatuh dalam godaan yang manis tapi berbahaya. Aku pernah terluka dan melukai orang yang kucintai. Namun, dari semua itu aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang gairah dan keinginan, tapi juga tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pengorbanan. Raka suamiku, kini kembali menjadi sandaranku. Kami berdua berusaha memperbaiki apa yang telah retak. Tidak ada jaminan segalanya akan sempurna. Tapi kami percaya bahwa dengan cinta dan usaha, luka akan sembuh. Anakku menjadi alasan terbesar untuk kami bertahan.
Senyum polosnya yang tak berdosa mengingatkan aku bahwa aku harus menjadi ibu yang kuat dan penuh kasih sayang. Ilham, dia telah menjadi bagian dari masa lalu yang mengajarkan aku banyak hal tentang diri sendiri. Kami berpisah dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Aku berharap dia menemukan kebahagiaan yang dia cari, seperti aku juga berusaha menemukannya. Dewi, sahabatku, selalu ada di sampingku. Dia mengingatkanku bahwa hidup adalah perjalanan penuh liku, dan setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Kini, aku menatap masa depan dengan harapan baru. Aku belajar menerima diri, memaafkan kesalahan, dan berkomitmen untuk hidup lebih baik. Aku tahu, jalan ke depan mungkin masih penuh tantangan, tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Cerita ini bukan hanya tentang perselingkuhan yang terlarang, tapi tentang manusia, tentang bagaimana kita bisa tersesat dan menemukan jalan kembali, tentang kekuatan cinta dan pengampunan, dan tentang harapan yang selalu ada di ujung lorong gelap. Aku adalah Salsa, mama muda yang pernah jatuh, tapi kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku siap menjalani hidup yang baru. Pesan moral: kejujuran adalah pondasi hubungan yang kuat. Kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain sangat penting. Kebohongan dan rahasia hanya akan menimbulkan luka dan kehancuran yang lebih dalam. Godaan bisa menguji karakter dan pilihan hidup. Setiap godaan dalam hidup adalah ujian bagi karakter dan integritas kita. Bagaimana kita menghadapinya menentukan jalan hidup dan kebahagiaan kita ke depan.